Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi dengan saham sukses berkah. Malam ini saya akan membahas sedikit tentang analisa IHSG ke depan. Tentang potensi IHSG yang akan kita lihat nanti beberapa hari ini, beberapa hari ke depan ya. Kita akan lihat potensinya seperti apa dan akan mengarah kemana, kita akan lihat nanti. Saya akan jelaskan karena akhir-akhir ini banyak sentimen yang cukup buruk, di mana sentimen COVID-19 yang semakin menanjak kurvanya. Bahkan 3 hari terakhir sempat jebol sempat catat rekor nih, all time high lagi nih. Dan kapan selesainya juga kita masih belum jelas, karena ini mungkin dampak dari liburan akhir panjang kemarin. Nah, ini banyak nih berita-beritanya, bahkan hari ini mencapai 14.224. DKI dan Jabar ngegas di atas 3.000. Nah, ini sentimen-sentimen ini yang bisa kita perhatikan, dan kita lihat globalnya juga. Kalau kita lihat globalnya juga, nah ini Wall Street juga kemarin jatuh diseret bank-bank besar profit taking. Dow Jones dibuka anjlok langsung kan, Wall Street berakhir turun. Nah, kondisi Dow Jones juga sudah mencapai all time high-nya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, Dow Jones sudah mencapai all time high. Nah, inilah all time high-nya. Jadi pasti ketika mencapai all time high seperti ini, akan ada potensi untuk koreksi lagi. Nah, misalkan kalau kita lihat, ini contoh di sini. Di sini mencapai all time high, pasti akan ada koreksi lagi. Di sini kemarin, nah kebetulan kemarin setelah mencapai all time high langsung COVID ya. Nah, ini sudah mencapai all time high lagi. Nanti kita lihat potensinya seperti apa gitu. Nah, balik lagi ke IHSG, bagaimana potensinya? Saya sudah buat analisanya menggunakan pendekatan Fibo dan uptrend line dan Elliott Wave. Ditambahkan korelasinya dengan pendekatan volumenya juga seperti apa kondisinya. Nah, jika kita lihat kondisi IHSG saat ini masih kondisi uptrend. Bahkan beberapa hari yang lalu sempat menembus upper line-nya. Nah, ini upper line itu yang garis biru ya, teman-teman. Saya ambil, kenapa upper line-nya di sini? Saya ambil dari resisten upper line di sini. Nah, yang terbentuk nih di sini dan di sini ya. Ini ada panah merah ini sebagai resisten nih ya. Tadinya sebagai resisten, kalau sekarang menjadi support. Karena sudah dijebol akan menjadi support. Nah, itu. Nah, itu. Nah, kondisinya kemarin Jumat ada net sell asing. Asing sudah mulai jualan. Sudah mulai net sell. Di sini asing sudah mulai net sell nih, kalau teman-teman lihat. Ini saya hapus-hapusin dulu deh. Nah, ini kondisinya kalau besok minggu depan ini break lagi atau turun lagi dari upper line, akan potensi ke garis merah. Nah, pasti kan tidak akan turun langsung ya, pasti akan ada hijau merah dulu misalkan nanti. Dan kalau misalkan nanti turun jebol lagi yang garis merah, akan potensi ke sini ke sekitar 5.800-an. Nah, ini saya sudah menggunakan pendekatan Elliott Wave. Saya ambil wave satunya dari 0 itu di titik terendah dari COVID sampai titik satunya ini ada di bulan Agustus, yaitu di titik tertinggi di bulan Agustus setelah COVID. Nah, dari sini saya buat wave 2 nya ke sini. Penurunannya ya. Wave 2 nya ke sini, kalau kita lihat kemarin sempat di 4.800-an ya. Sempat menyentuh 4.800-an.
Nah, dari 4.800, nah mulai uptrend lagi dari sampai Desember, sampai Januari hari ini. Mulai uptrend lagi. Nah, tetapi beberapa hari kemudian kan terlihat lagi nih, ada kalau di investing ada doji star bearish, berarti akan ada pembalikan arah nih, udah mulai ada pembalikan arah nih untuk reversal turun lagi. Nah, kalau kita lihat dari sini, ketika dari wave 1 ke wave 2 itu ada penurunan sekitar 10% atau 540 poin ya. Dimana penurunannya itu waktunya sekitar ada 19 bar atau 27 hari. Jadi sekitar 1 bulan nanti turunnya. Tapi penurunan ini dibarengi dengan volume yang turun juga trennya. Volume yang trennya turun juga. Jadi ini adalah potensi buy on weakness. Ketika harga turun, volume turun, ini adalah potensi buy on weakness. Nah, sebenarnya di sini juga sempat diperlihatkan nih ketika harganya udah mulai naik, ada volume di sini yang turun. Harga masih tetap naik tapi volume mulai turun. Nah, disinilah memang adalah area sell on strength-nya waktu itu. Ini adalah sinyal sell on strength. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya di sini dari wave 1 ke wave 3 ini ada pembalikan arah dan akhirnya memang terjadi turun. Karena waktu itu ada sentimen rem darurat juga ya dari Bapak Anies. Jadinya turun sampai ke golden area-nya. Golden area Fibo-nya di 61,8 sekitar 4.800-an. Nah, di golden area Fibo ini saya ambil, saya tarik dari titik tertingginya Fibo 100-nya sampai titik terendahnya di sini. Nah, jadi terlihat ya kalau titik terendah dan titik tertinggi sini Fibo-nya terbentuk di sini. Nah, setelah terbentuk di sini, kita lihat juga ternyata di sini ada support. Di sini ada support yang terbentuk. Artinya di sini merupakan support yang cukup kuat juga untuk menjadi pantulan dari IHSG. Nah, kalau besok seperti apa? Kalau besok kalau kita lihat untuk besok ini sudah naik lagi ya dari wave 2 ke wave 3 ini sudah cukup tinggi. Coba kalau kita analisa menggunakan pendekatan price range-nya ya, dari kita lihat naiknya berapa. Dari Fibo 0 ke Fibo 100 itu naik sekitar 36% ya IHSG. Nah, coba kita lihat lagi. Kita warnakan hijau saja nih, kita warnakan hijau. Kita lihat lagi dari sekarang ya, dari Fibo 0-nya di 4.800 sampai di titik tertingginya. Nah, hampir mirip ya. Kalau kita lihat di sini udah 36%, di sini 34%. Jadi sebenarnya ada polanya juga nih kalau kita lihat pakai Elliott Wave. Elliott Wave-nya saya ambil dari sini sampai sini dan saya tarik juga Fibo-nya. Titik terendahnya di sini saya ambil, titik tertingginya di sini di 6.481 kemarin. Nah, saya ambil titik tertingginya di sini, titik terendah di sini. Nah, kita lihat nih, ternyata ada kenaikan IHSG 36%. Di sini sudah IHSG sudah naik 34% juga. Nah, ini perlu diwaspadai karena di sini baru wave 3 nih. Ketika wave 3 akan ada wave 4. Nah, wave 4-nya ini kita harus waspada. Nah, teman-teman kalau yang ambil di pucuk nih, akhir-akhirnya beli di pucuk, nah perlu waspada dan perlu untuk persiapan cut loss misalkan terjadi penurunan yang tinggi. Dan nanti untuk itu kita bisa nanti beli saat mulai mantul IHSG-nya, seperti itu. Jadi perlu diwaspadai seperti itu. Karena kita lihat juga secara volume kan di sini volume sudah naik sampai sini. Sampai sini sempat naik nih. Dan sampai sini pun kalau kita lihat, kita hajar langsung sebenarnya sampai sini pun masih naik, volume naik, harga naik. Jadi masih sesuai dengan kaidah ya, volume naik, harga naik. Dan di sini sempat turun ya, kemarin volume turun, harga turun dan membentuk buy on weakness. Jadi kita bisa buy di sini dan naik lagi, dan di sini naik lagi. Berarti masih bullish, tapi di sini udah mulai turun nih. Turun kalau misalkan besok hijau dan tetap volumenya makin turun, artinya sudah menunjukkan pembalikan arah seperti di sini ya tadi. Jadi ada volume turun nih, kalau kita lihat tren volumenya turun. Kalau misalkan di sini nanti tren volumenya turun dengan harga yang naik, nah ini perlu diwaspadai. Teman-teman harus siap-siap profit taking. Seperti itu. Jadi bisa terjadi beberapa hari, mungkin 4 hari atau 8 hari nanti ya.
Jadi perlu diwaspadainya, misalkan nanti waktunya kan di sini tadi saya 1 bulan ya targetnya. Nah, di sini juga mungkin bisa jadi 1 bulan nih dari mulai reversal sini sampai titik keempatnya. Ya, 1 bulan lah 25 bar. Berarti artinya nanti bisa sampai mulai balik arah itu ada di tanggal 17 Februari. 17 Februari kalau kita lihat 17 Februari hari apa? Nah, ada di sekitar minggu ke 3 Februari ya. Akan ada reversalnya di situ. Mungkin itu yang saya coba analisa dari pendekatan ini ya, Fibonacci, Elliott Wave, dan volumenya seperti apa. Nah, mungkin ada potensi itu. Nah, dengan potensi ini pun, kalaupun IHSG turun ke 5.800 atau 5.600, selama masih di area biru ini atau di area merah ini, masih dalam kondisi uptrend, teman-teman, masih dalam kondisi bullish. Dan ini merupakan kesempatan untuk buy lagi, pastinya. Dan kenapa di sini saya ambil di sini? Karena di sini ada support kuat yang terbentuk, teman-teman. Nih, kenapa di 61,8 sini? Nah, teman-teman harus lihat nih di 5844, di harga 5844, kisaran 5844, di sini ada support yang terbentuk. Di sini ada support yang terbentuk. Lalu kita lihat di sini. Nah, ini cukup sering nih support terbentuk di tahun-tahun ini. 2018 sampai 2019. Support terbentuk terlihat sekali nih di sini support terbentuk. Nah, artinya ini merupakan support yang cukup kuat juga di 5.800 dan ini masih koreksi yang wajar misalkan gitu. Jadi masih koreksi yang wajar, jadi teman-teman perlu berhati-hati. Yang sekarang beli pucuk jangan terlalu overconfidence. Jadi harus bisa manajemen resikonya atau cashnya mulai dijaga nih. Misalkan untuk trading ya 50% aja dulu, 50%-nya dijaga, seperti itu saran dari saya untuk saat ini. Nah, kalau kita teman-teman lihat di sini panah-panah ini, nah panah-panah inilah yang menjadi tanda bahwa ini adalah support resistannya nih. Ya bentuk-bentuk lancip seperti ini nih kalau teman-teman lihat ya. Nih, ini adalah supportnya. Ini adalah support. Jadi kalau lancip-lancip gini ya udah teman-teman jadiin support resisten aja. Jadi inilah bahasan IHSG. Jadi IHSG masih uptrend walaupun turun sampai 5.700 dari ke 5.700 sampai 5.800 itu masih uptrend. Jadi masih aman dan kondisinya kalau teman-teman punya BBRI yang 2.000, yang 3.000 di sini di area sini masih kondisinya aman gitu. Mungkin sekian pembahasan malam ini tentang IHSG untuk teman-teman agar lebih waspada dan tidak overconfidence karena sentimennya cukup menarik nih, cukup menarik membuat IHSG turun. Jadi perlu kita waspadai karena ARB masih 7%, jadinya harusnya aman ya. Kalau di sini kan ARB masih 25% nih, jadi IHSG nggak aman. Jadi kalau di sini masih 7% ya kita masih akan ada potensi untuk naik lagi. Ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Salam sukses berkah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.